Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, let me introduce myself. My name is Elin Api Najwa, so you can call me Kak Elin. Okay guys, how are you today? Are you good or no? So, you are good, right? Are you ready to learn today? Today, you are going to learn about vocabulary and conversation skill booster at the restaurant. So, there will be four sections or part. The first one, we are going to learn about vocabulary. And the second one, we are going to learn about expression. And the third one, we are going to learn about conversation and some notes. And the last one, we are going to do the exercise. So, let's move to the explanation. Okay, the first section is vocabulary. Jadi, bagian yang pertama kita pelajari yaitu kosakata. Jadi, di sini kakak sudah sediakan beberapa kosakata di slide ini atau di tampilan ini, kalian bisa lihat. Jadi, setelah kakak ucapkan kosakatanya, kalian bisa ikutin. So, the first vocabulary atau kosakata yang pertama yaitu menu. Menu. Repeat after me. Menu. Once again, I cannot hear you. Oke, good job guys. Tadi menu itu atau menu itu adalah daftar makanan dan minuman yang tersedia di restoran. Contoh kalimatnya yaitu, Can I see the menu, please? Bisakah saya melihat menunya? Atau kosakata yang kedua yaitu special. Repeat after me, special. Once again, Oke, good job guys. Spesial itu adalah spesial atau makanan atau minuman yang ditawarkan dengan harga yang khusus atau hanya tersedia dalam waktu tertentu. Contoh kalimatnya yaitu, Today's special include a seafood platter. Spesial hari ini adalah termasuk hidangan laut. The next vocabulary is appetizer. Appetizer or starter. Jadi appetizer atau starter ini adalah makanan kecil yang disajikan sebelum hidangan utama. Nah, biasanya itu untuk membuka selera makan. Contoh kalimatnya itu, I will have the soup of an appetizer. Jadi, saya akan memesan sup sebagai pembuka. The next vocabulary is main course. Main course. Main course atau entree. Jadi, main course atau entree itu adalah hidangan utama. Jadi, dia adalah hidangan yang menjadi fokus dari sebuah makanan, seperti daging, ayam, atau ikan. Contoh kalimatnya yaitu, For the main course, I will have the steak. Untuk hidangan utama, saya akan memesan steak. Selanjutnya yaitu dessert. Dessert. Repeat after me. Dessert. Once again, I cannot hear you. Dessert. Oke, good job guys. Jadi dessert itu adalah pencuci mulut atau makanan manis yang disajikan di akhir makanan seperti kue, es krim, atau puding. Contoh kalimatnya yaitu I will have chocolate cake for dessert. Jadi saya akan memesan kue coklat untuk pencuci mulut. The next vocabulary is drinks or beverages. Drinks or beverages. Jadi drinks atau beverages itu adalah minuman. Nah, semua jenis minuman baik alkohol maupun non-alkohol seperti air, jus, kopi, teh, atau soda. Contoh kalimatnya yaitu what drinks do you have? Minuman apa saja yang tersedia? Vocabulary selanjutnya yaitu table for number. Table for number. Repeat after me, table for number. Oke, good job guys. Jadi table for number itu adalah meja untuk, nah number itu misalnya jumlah orang atau nomor mejanya. Jadi frasa ini digunakan saat memesan atau melakukan reservasi untuk jumlah orang tertentu. Contoh kalimatnya itu, I will have a reservation for a table for four. Jadi saya memiliki reservasi untuk meja untuk 4 orang. Vocabulary selanjutnya yaitu server, waiter, or waitress. Server, waiter, or waitress. Jadi ini adalah pelayan pelayan. Nah, kalau waiter itu pelayan pria, sedangkan waitress itu pelayan wanita. Jadi ini adalah orang yang bertugas untuk melayani tamu, mengambil pesanan, dan menyajikan makanan di restoran. Contoh kalimatnya yaitu the waiter will bring your drinks shortly. Jadi pelayan akan segera membawa minuman Anda. Vocabulary selanjutnya yaitu self. Repeat after me. Self. Once again.
Oke, good job guys. Di chef itu adalah koki. Nah, dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk masak atau menyiapkan makanan di restoran. Contoh kalimatnya yaitu the chef recommended this dish. Koki merekomendasikan hidangan ini. Vocabulary selanjutnya itu host or hostess. Host or hostess atau penyambut tamu. Nah, host ini adalah orang yang menyambut atau mengarahkan tamu ke meja mereka di restoran. Contoh kalimat itu, the hostess will show you to your table. Jadi, em, penyambut tamu akan menunjukkan meja Anda. Vocabulary selanjutnya yaitu bill or check. Repeat after me, bill or check. Once again, I cannot hear you. Oke, good job guys. Jadi, bill atau check ini adalah tagihan stroke. Jadi, ya dokumen yang menunjukkan jumlah yang harus dibayar untuk makanan dan minuman yang dipesan. Contoh kalimatnya yaitu, can I have the bill, please? Bisakah saya mendapatkan tagihannya? Tolong. Vocabulary selanjutnya yaitu cash. Repeat after me. Cash. Once again, cash. Good job guys. Jadi, cash itu adalah uang tunai. Nah, ini adalah pembayaran yang menggunakan uang kertas atau koin. Jadi, ini bukan kartu kredit atau debit. Contoh kalimatnya itu, I will pay with cash. Saya akan membayar dengan uang tunai. Vocabulary selanjutnya yaitu credit card. Repeat after me, credit card. Once again, I cannot hear you. Credit card. Oke, good job guys. Jadi credit card itu adalah kartu kredit. Nah, ini adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pembayaran dengan kredit atau pinjaman dari bank. Contoh kalimatnya yaitu, do you accept credit cards? Apakah Anda menerima pembayaran dengan kartu kredit? Vocabulary selanjutnya yaitu refill. Repeat after me, refill. Jadi refill itu adalah isi ulang. Nah, ini menambahkan minuman atau makanan dari gelas atau piring yang sudah habis. Contoh kalimatnya yaitu, can I get a refill of water? Can I get a refill of water? Artinya itu, bisakah saya mendapatkan isi ulang air? Vocabulary selanjutnya yaitu cutlery. Cutlery. Nah, cutlery ini adalah peralatan makanan. Dia adalah alat digunakan untuk makan seperti garpu, sendok, pisau, dan lain-lain. Contoh kalimatnya itu, please bring me cutlery for the guest. Tolong bawakan lebih banyak peralatan makan untuk tamu. Vocabulary selanjutnya yaitu glassware. Repeat after me, glassware. Once again, oke, good job guys. Jadi glassware itu adalah peralatan gelas. Jadi semua jenis gelas yang digunakan untuk minuman seperti gelas air, gelas anggur, atau gelas jus itu dinamakan dengan glassware. Contoh kalimatnya itu, the restaurant use beautiful glassware for serving wine. Jadi restoran ini menggunakan peralatan gelas yang indah untuk menyajikan anggur. Vocabulary selanjutnya yaitu napkin. Repeat after me, napkin. Once again. Oke, good job guys. Jadi napkin itu adalah serbet atau kain atau kertas yang digunakan untuk membersihkan tangan atau wajah selama kita makan. Contoh kalimatnya yaitu please pass me the napkin. Tolong berikan serbetnya. Vocabulary selanjutnya yaitu condiments. Repeat after me, condiments. Once again, condiments. Oke, condiments itu adalah bumbu atau pelengkap makanan. Nah, biasanya adalah bahan tambahan seperti garam, merica, atau saus yang digunakan untuk menambah rasa makanan itu dinamakan dengan condiments. Contoh kalimatnya yaitu, do you want some condiments with your fries? Apakah Anda ingin berapa bumbu dengan kentang goreng Anda? Nah, jadi condiments itu adalah tambahan bumbu. Selanjutnya yaitu tablecloth. Repeat after me, tablecloth. Once again, I cannot hear you. Oke, good job guys. Jadi tablecloth itu adalah tapak meja. Itu adalah kain yang digunakan untuk menutupi meja makan dan sering digunakan pada acara formal atau spesial. Contoh kalimatnya itu the tablecloth is white and neatly arranged. Jadi tapak mejanya itu berwarna putih dan tertata rapi. Selanjutnya yaitu um, placemat. Placemat. Placemat itu adalah alas makan. Nah, biasanya alas digunakan di bawah piring atau gelas untuk melindungi meja atau sebagai dekorasi. Contoh kalimatnya yaitu please place the plates on the placemats.
Jadi tolong letakkan piring di atas alas makan. Selanjutnya yaitu garnish. Repeat after me. Garnish. Once again. Oke, cek guys. Garnish itu adalah pelengkap hiasan makan. Nah, biasa hiasan atau tambahan pada makanan seperti daun parsley atau irisan lemon yang digunakan untuk mempercantik tampilan makanan. Contoh kalimatnya itu, the dish is garnished with parsley. Jadi, hidangan ini dihiasi dengan parsley. Selanjutnya yaitu buffer. 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 Nah, buffer ini adalah em, gaya makan di mana tamu itu lebih memilih mengambil sendiri makanan dari meja yang disediakan dan seringkali dengan pilihan makanan yang banyak. Contohnya yaitu the hotel offers a breakfast buffet. Nah, contohnya itu hotel ini menawarkan buffet sarapan. Selanjutnya yaitu a la carte. A la carte. Repeat after me. A la carte. Nah, a la carte ini adalah menu di restoran di mana setiap hidangan itu dipesan secara terpisah, bukan sebagai bagian dari satu set menu. Contoh kalimatnya itu, we order from the a la carte menu. Jadi, kami memesan dari menu a la carte. Dan kata-kata yang terakhir yaitu reservations. Reservations. Repeat after me. Nah, reservation itu adalah pemesanan meja atau tempat di restoran atau hotel yang dilakukan sebelumnya, biasanya melalui telepon atau online. Contoh kalimatnya yaitu, I have a reservation for 2 at 7 p.m. Saya memiliki reservasi untuk 2 orang pada pukul 7 malam. Oke, good job guys. Now, you know, jadi kalian sudah mengetahui the important restaurant terms. Jadi beberapa kosakata penting dalam restoran, at the restaurant. So you can confidently use the vocabulary that to the next time you are dining out. Oke, selanjutnya kita move to the expression atau ungkapan-ungkapan at the restaurant. Oke, yang pertama yaitu I'd like to reserve a table for 2 people. I'd like to reserve a table for 2 people. Jadi saya ingin memesan meja untuk 2 orang. Jadi ungkapan ini digunakan saat Anda ingin memesan meja untuk 2 orang di restoran. So, jika kalian ingin memesan meja, kalian bisa menggunakan ungkapan ini. I'd like to reserve a table for 2 people. Ungkapan selanjutnya yaitu, could I book a table for Saturday evening, please? Bisakah saya memesan satu meja untuk satu sore? Nah, ungkapan ini digunakan untuk memesan meja pada hari dan waktu tertentu. Dalam hal ini, atau dalam konteks ini yaitu untuk satu sore. Selanjutnya yaitu, do you have a table for 6 people? Do you have a table for 6 people? Nah, apakah ada meja untuk 6 orang? Nah, frasa ini digunakan untuk menanyakan apakah restoran ini memiliki meja yang cukup besar untuk 6 orang. Ungkapan selanjutnya yaitu, do you have a private room for a meeting? Do you have a private room for a meeting? Apakah Anda punya ruang privat untuk rapat? Nah, ungkapan ini digunakan untuk menanyakan apakah restoran atau hotel memiliki ruangan khusus untuk acara seperti rapat. Selanjutnya yaitu, how many people are coming with you, sir? How many people are coming with you, sir? Berapa orang yang datang bersama Anda, Pak? Nah, pertanyaan ini diajukan oleh penyambut tamu untuk mengetahui jumlah orang yang akan duduk bersama tamu utamanya. Selanjutnya yaitu, do you prefer a table in the smoking area or non-smoking area? Nah, Anda lebih suka meja di area merokok atau tidak merokok? Nah, biasanya digunakan untuk menanyakan apakah tamu lebih memilih duduk di area yang merokok atau area yang bebas dari asap rokok. Selanjutnya yaitu, we'd like a table in the non-smoking room, please. We'd like a table in the non-smoking room, please. Kami ingin meja di ruang non-smoking, tolong. Jadi digunakan untuk memberitahu restoran bahwa
Anda ini lebih suka duduk di ruangan tanpa asap rokok. Jadi kalau misalnya ditanya dengan poin yang sebelumnya yaitu do you prefer table in smoking area or not smoking area, kamu bisa jawab we'd like a table in the smoking room atau we'd like a table in the smoking room or not smoking room. Selanjutnya yaitu, are you ready to order now, madam, miss, sir? Are you ready to order now, madam? Apakah Anda siap ingin memesan sekarang, Bu? Nah, ungkapan ini digunakan untuk pelayan untuk menanyakan apakah kamu sudah siap untuk memesan makanan. Selanjutnya yaitu, could you tell me what the mushroom masala is? Could you tell me what the mushroom masala is? Nah, ini adalah bisakah Anda memberitahu saya apa itu mushroom masala? Nah, ini digunakan untuk bertanya tentang deskripsi atau bahan dari suatu hidangan yang belum Anda kenal. Jadi kalau kalian tidak mengenal suatu bahan dalam makanan kalian, kalian bisa menggunakan ungkapan ini kayak could you tell me what bla 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 is? Could you tell me what bla 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 is? Selanjutnya yaitu as an appetizer, I'd recommend Samantha soup. As an appetizer, I recommend Samantha group. Jadi artinya itu sebagai makanan pembuka, saya merekomendasikan sup Samantha. Nah, ini ungkapan yang digunakan oleh pelayan untuk menyarankan makanan pembuka kepada tamu. Selanjutnya yaitu, could I have another drink, please? Could I have another drink, please? Bisakah saya memesan minuman lagi? Ini digunakan untuk meminta minuman tambahan atau tadi kita sudah belajar vocabulary-nya yaitu refill. Selanjutnya yaitu, excuse me, I believe you'd given us the wrong food. Excuse me, I believe you have given us the wrong food. Maaf, saya rasa Anda memberi makan makanan yang salah. Nah, ungkapan ini jika digunakan jika ada masalah dengan pesanan. Em, Digunakan juga untuk memberitahu pelayan dengan sopan bahwa makanan yang diberikan tidak sesuai. Jadi kalau kalian pesanan kalian datang dengan yang tidak sesuai dengan yang kalian pesan, kalian bisa menggunakan kok ungkapan ini. Excuse me, I believe you're given us the wrong food. Selanjutnya yaitu how much is it all together? Berapa total semuanya digunakan untuk menanyakan jumlah total biaya dari semua pesanan di restoran. Selanjutnya yaitu could I pay with a credit card? Could I pay with a credit card? Nah, bisakah saya membayar dengan kartu kredit? Digunakan untuk menanyakan apakah restoran ini menerima pembayaran dengan kartu kredit atau tidak. Nah, oke guys, good job. Sekarang kalian sudah belajar beberapa ungkapan yang sangat berguna yang bisa digunakan saat kalian at the restaurant. Jadi kalian cobalah untuk berlatih menggunakan ungkapan dan ungkapan tersebut ketika kalian pergi ke restoran. Selanjutnya kita move to the conversation atau percakapan atau dialog. Nah, di sini ada em, percakapan antara dua orang, Emily dan waiters. Nah, di sini yang pertama yaitu excuse me, I'd like to make a reservations. Permisi, saya ingin memesan meja. Nah, Emily ini memulai percakapan dengan sopan, yaitu dia memberi tahu resepsionis bahwa ia ingin memesan meja. Nah, ini adalah cara umum yang digunakan seseorang ketika ia ingin melakukan reservasi di restoran. Selanjutnya, reservationnya menjawab, surely miss, may I know for when and for how many people? Tentu Nana, boleh saya tahu untuk kapan dan berapa orang. Nah, resepsionis di sini merespon dengan sopan juga dan mulai meminta informasi tambahan mengenai pemesanan, yaitu tanggal dan jumlah orang yang akan datang. Kayak when and for how many people. Selanjutnya, Emily sini menjawab lagi. It's for lunch tomorrow. There will be 10 people. It's for lunch tomorrow. Tomorrow there will be 10 people. Untuk makan siang besok akan ada 10 orang. Nah,
Jadi di sini Emily memberikan rincian lebih lanjut, yaitu makan siang dan pada hari berikutnya, yaitu besok. Dan dia juga menyebutkan bahwa ada 10 orang yang hadir. Selanjutnya, resepsionis ini menjawab, please wait a moment, miss. I will check first. Yes, we still have one double table for 10 people, miss. Mohon tunggu sebentar, Nona. Saya periksa dulu. Bla 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 bla. Ya, kami masih punya satu meja double untuk 10 orang, Nona. Jadi resepsionis di sini meminta Emily untuk menunggu sebentar karena mereka itu harus memeriksa terlebih dahulu ketersediaan mejanya. Lalu setelah memeriksa, resepsionis ini memberitahu bahwa masih ada loh meja besar atau meja double yang bisa menampung untuk 10 orang. Selanjutnya yaitu pretty good done. Pretty good done. Nah, baguslah jika begitu. Jadi Emily ini merasa senang dan puas tentang informasi yang diberikan oleh resepsionis tersebut. Dan ia menyatakan bahwa itu sesuai dengan harapannya. Jadi ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan kepuasan sementara. Selanjutnya, em, resepsionisnya berkata, pardon me, may I know who is making the reservation, miss? Pardon me, may I know who is making the reservation, miss? Maaf, bolehkah saya tahu siapa yang pesan tempat mana? Nah, resepsionis ini bertanya tentang nama orang yang pesan tempat karena dia akan reservasi. Jadi, untuk memastikan informasi reservasi yang dicatat itu benar dan sesuai. Selanjutnya, Emily menjawab, please write Emily from the Power Company. Jadi silakan tulis Emily Dixon dari Power Company atau perusahaan Power. Lanjut, jadi Emily di sini memberikan nama lengkapnya beserta perusahaan tempat ia bekerja. Nah, yaitu Power Company. Nah, ini adalah langkah untuk memastikan bahwa reservasi tersebut sudah dicatat dengan benar di sistem restoran. Selanjutnya, well, let me repeat it. You'd like to reserve a double table for lunch tomorrow? The reservation is under Miss Emily. Is that correct? Baik, izinkan saya mengulangi kembali. Anda memesan sebuah meja double untuk makan siang besok. Pemesanan dilakukan atas nama Nona Emily dari Power Company. Apakah sudah benar? Nah, resepsionis di sini mengulang informasi pemesanan untuk memastikan semuanya sudah benar. Mereka mengkonfirmasi bahwa meja yang dipesan adalah meja double untuk 10 orang atas nama Emily dari Power Company. Lalu Emily menjawab, yes, that's correct. Ya, benar. Emily itu mengkonfirmasi bahwa semuanya informasi tersebut sudah benar. Lalu, resepsionis menjawab, my pleasure, miss. Dengan senang hati, Nona. Resepsionisnya merespon dengan sopan dan mengungkapkan bahwa mereka senang bisa membantu Emily. Ini adalah respons yang ramah untuk menunjukkan kesopanan. Selanjutnya yaitu notes atau catatan penting. Nah, di sini ada beberapa catatan penting. Yang pertama yaitu acara makan untuk kepentingan tertentu seperti kantor, organisasi, dan lain-lain biasanya melalui pemesanan terlebih dahulu seperti yang dilakukan Emily tadi. Atau bisa langsung ataupun melalui telepon. Selanjutnya yaitu pihak restoran perlu tahu identitas yang memesan meja agar jika ada sesuatu terjadi di luar dugaan bisa menghubungi orang tersebut. Maka keterangan harus jelas nama lengkap, dari perusahaan apa, nomor telepon yang berapa, dan lain-lain. Nah, jadi tadi Emily sudah um, memberikan keterangan nama, dari perusahaan apa, dan lain-lain. Selanjutnya, jika kalian bingung menentukan ingin pesan apa, kalian bisa minta rekomendasi dari pelayan. Nah, ungkapannya itu bisa digunakan, what do you suggest? What do you suggest? Menu apa yang Anda sarankan? Selanjutnya itu jika Anda kurang paham dengan nama-nama makanan dalam daftar menu, lebih baik tanyakan dulu kepada pelayan sebelum memesannya karena nama yang terlihat cantik tidak selalu menjamin rasa makanan. Selanjutnya itu kesalahan mungkin saja terjadi terlebih jika pengunjung restoran cukup padat. Sebaiknya tetap jaga kesopanan dalam menyampaikan keluhan. Selanjutnya kita berpindah ke latihan atau exercise. Nah, di sini kakak sudah sediakan conversation atau percakapan tumpang. Nah, dan di sini juga ada pilihan jawabannya. Yang pertama yaitu
Jadi sini ada conversation atau percakapan antara waiter dan Sarah. Jadi waiter um, atau pelayan ngomong gini, good morning and welcome. Bu Sarah menjawab, good morning, selamat pagi, bla bla bla, please. Nah, di sini setelah Sarah menyapa kembali, pelayannya ngomong certainly, do you prefer table in bla bla bla, miss? Nah, di sini pasti Sarah memberikan info atau menanyakan tentang meja karena waiter di sini ada mention tentang meja. Do you prefer a table? Jadi jawaban yang paling mendekati yaitu we'd like a table for three. Jadi kami ingin meja untuk 3 orang. Jadi good morning, we'd like to table for three. Selamat pagi, kami ingin meja untuk 3 orang. Lalu waiter menjawab, um, certainly, do you prefer table in bla bla bla, Miss? Tentu, apakah Anda lebih suka meja bla bla bla, Nona? Jadi Sarah ini menjawab lagi non-smoking, please. Jadi di sini tentu saja si pelayan ini memberikan pilihan. Nah, karena dia menjawab, Sarah menjawab non-smoking atau area um, bebas asap, maka di sini pilihan jawabannya yaitu yang A, bagian A, yaitu the smoking or non-smoking. Jadi di sini pelayan bertanya, tentu apa Anda lebih suka meja bebas asap rokok atau meja area yang merokok? Lalu Sarah menjawab bahwa dia lebih prefer yaitu meja dengan bebas asap rokok. Lalu pelayan ngomong lagi, well, please, bla bla bla, I will show you to your table. Nah, di sini karena setelah itu ada kata I will show you to your table. Nah, artinya pelayan ini akan membawa, akan menunjuk atau akan menunjukkan meja yang akan ditempati oleh Sarah. Maka jawabannya paling mendekati yaitu follow me, yaitu bagian D. Jadi bagian D itu mengisi kalimat yang rumpang, yaitu follow me, I will show you your table. Baiklah, silahkan. Ikuti saya akan mengantarkan Anda ke meja. Lalu Sarah menjawab, sure. Lalu waiternya menjawab, bla 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 bla, miss answer. Nah, karena tadi pelayan membawa Sarah ke mejanya, jadi pelayan sini menunjukkan kalau ini mejanya. Jadi jawaban yang paling mendekati yaitu, here is your table. Ini meja kamu. Lalu em, Sarah menjawab lagi, could we bla 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 now? Nah, di sini waiter menjawab, yes, here's the menu. Di Sarah ini bertanya, could we, bisakah kami bla 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 sekarang? Karena waiter menjawab, yes, here's the menu, atau ini adalah menunya. Jadi kemungkinan jawaban yang paling mendekati yaitu order. Bisakah kami pesan sekarang? Lalu waiter menjawab, ya, ini adalah menunya. Lalu Sarah ngomong lagi, well, bla bla bla, two pancakes, one omelette, and 3 cups of tea. Nah, di sini em, Sarah menyebutkan menu-menunya. Jadi, jawaban yang paling mendekati atau yang tersisa yaitu yang bagian B, we'd like to have. Kami ingin 2 pancakes, 1 omelet, dan 3 cangkir teh. Lalu waiter menjawab, I see, please wait 10 minutes for your order. Jadi, itulah latihan singkat kita pada materi at the hotel, at the restaurant kali ini. Okay guys, that's all about our material today. Thank you for your effectiveness and good attention. I hope you are get the knowledge from our material today, which is at the restaurant, and don't forget to like, comment, and subscribe. So see you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.